berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa berdoa. Sebelum belajar anak-anak muda kita berdoa. Berdoa dimulai. Ibu mau mengecek ada nggak yang tidak hadir pada hari ini teman-temannya? Berarti hadir semua. Alhamdulillah. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi kelola emosi. Sebelum kita masuk ke materi kelola emosi, Ibu ingin kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Dengarkan instruksi ibu. Ketika ibu katakan warna merah, kalian berekspresi marah. Sudah? Ketika ibu katakan warna hijau, kalian berekspresi tertawa, bahagia, hahaha. Ketika ibu katakan warna kuning, kalian berekspresi sedih. Paham? Hijau tertawa, kuning sedih. Kita mulai. Warna merah, warna hijau, warna kuning, warna hijau, warna hijau, warna kuning. Oke, teman-teman. Ibu mulai, apakah anak-anak ibu pernah merasakan emosi? Pada saat kapan biasanya kalian merasakan emosi? Biasanya itu kesel karena apa? Karena diganggu teman. Siapa yang tahu ada berapa macam emosi? Ada berapa macam emosi? Ada emosi ketawa, sedih, apa lagi? Marah, terus kaget, jadi kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ialah membantu peserta didik mengembangkan kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara positif dan bertanggung jawab. Paham? Jadi kita di sini harus bisa mengenali, memahami emosi yang sedang kita alami. Maka ibu akan memberikan stick note kepada anak ibu, yang mana satu orang mendapatkan 3 stick note. Nanti dikerjakan sesuai instruksi yang ibu sampaikan. Ibu akan bagikan terlebih dahulu stick note-nya. Dikerjakan apabila ibu sudah memberikan instruksi. Oke, dengarkan Ibu. Kertas pertama
gambarkan emosi yang akhir-akhir ini kamu rasakan. Apakah emosi marah, bahagia, sedih, dan sebagainya. Silakan gambarkan emosi yang akhir-akhir ini sering kamu rasakan. Gambarkan pada kertas yang pertama. Ya, digambar pada kertas yang pertama. Nanti kertas kedua ibu kasih lagi instruksinya. Kalau sudah selesai menggambar emosi yang sering akhir-akhir ini kita rasakan, kertas kedua sila letakkan, tuliskan kenapa kamu membuat emosi tersebut, kenapa kamu menggambarkan emosi tersebut. Kamu ceritakan di situ. Contohnya, kamu tadi menggambarkan emosi marah, buat saya akhir-akhir ini dimarahi orang tua. Jadi saya sangat marah karena terus disalahkan atau apalah yang sedang kamu alami, ceritakan pada kertas kedua. Selesai, silahkan berdiri. Pegang dua kertas yang kamu berjalan tadi. Silahkan berdiri. Kertas yang gambarnya emosi yang kamu buat di kertas pertama, silahkan tempelkan pada bagian dada. Bagian perempuan adalah di jilbab, laki-laki di baju. Tempelkan di jilbab bagian perempuan dan laki-laki di bajunya. Yang gambar emosi tadi sudah ditempelkan. Kemudian kertas kedua juga kamu tempelkan di sebelahnya. Yang tadi cerita kamu kenapa kamu gambarkan emosi tersebut, tempelkan di sebelahnya. Jadi sebelah gambar emosi, kemudian ceritanya. Kemudian kertas yang ketiga kalian gunakan untuk memberi dukungan kepada teman kalian. Caranya adalah nanti anak ibu berjalan melihat kertas yang ada tulis temanmu yang tadi cerita dia yang di kertas kedua, berjalan sambil baca. Kira-kira mana yang harus diberikan dukungan? Setelah kamu sudah membaca cerita temanmu, di kertas ketiga tadi kamu tuliskan dukungan apa yang harus kamu berikan kepada teman kamu. Setelah kamu tuliskan dukungan, kamu tempelkan pada tubuh dia. Paham? Yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Silakan. Yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Silakan berjalan ya. Jadi kan sambil jalan, sambil pegang kertasnya dan kubek. Baru kalian kasih dukungan sama siapa yang harus kalian kasih. Silakan keluar dari kursinya. Yang laki-laki berkumpul sama laki-laki, dan juga laki-laki menempelkan sama yang laki-laki. Yang perempuan menempelkan kertas dukungannya sama perempuan. Silakan berjalan, baca-baca yang ditulis temannya, kira-kira dukungan apa yang harus diberikan sama temannya.
silakan kembali ke tempat duduknya seperti semua. Silakan duduk kembali seperti di awal pelajaran tadi. Sudah selesai. Ada yang belum selesai? Azhari sudah selesai, Azhari? Silakan duduk. Jadi yang mana ibu sudah selesai memberikan kertas dukungan kepada kawannya? Sudah. Kalau begitu, ibu suruh lagi maju ke depan dari barisan ini melengketkan kertas emosi yang kamu gambar tadi pada papan emosi sesuai emosi yang kamu gambar. Silakan. Mulai dari barisan ini ke depan menempelkan emosi yang sudah kamu gambar tadi pada kertas pertama sesuai gambarnya. Katakan jadwal. Dekatkan dulu. Sesuai pada posisinya ya. Sudah. Silakan barisan yang ini diberikan ke papan emosi sesuai emosi yang kamu gambar tadi. Barisan yang terakhir, silakan. Tekan bagian jangan kuat-kuat kakak. Tekan aja bagian tengahnya biar relax. Oke, sudah selesai melengketkan emosi di papan emosi. Bisa kita lihat emosi yang paling banyak ialah emosi Tersenyum bahagia. Kemudian emosi sedih. Yang paling sedikit ialah emosi takut. Dan juga terkejut dan juga bahagia. Yang paling banyak ialah emosi semangat. Tadi yang mendapat kertas dukungan angkat tangan. Oke, kemudian lagi. Yang memberikan dukungan kepada temannya angkat tangan. Oke, kita masuk ke refleksi. Yang tadi mendapatkan kertas dukungan, ibu mau bertanya, bagaimana rasanya ketika teman kamu memberikan dukungan lewat kertas emosi? Bagaimana rasanya? Karena tadi yang dapat ini kertas dukungan, bagaimana rasanya? Senang. Kenapa kamu senang dan bahagia? Karena yang memberikan dukungan, bagaimana rasanya kamu berikan dukungan kepada temanmu? Coba tangan yang memberikan dukungan tadi, yang memberikan kertas dukungan, bagaimana rasanya kamu memberikan kertas dukungan kepada teman kamu? Apa sih? Karena biar temannya lebih bersemangat melewati masalah yang sedang dihadapi. Jadi bisa disimpulkan dalam refleksi tadi bahwa kalian dapat mengenali emosi teman kalian dan diharapkan untuk selalu memberikan dukungan. Kita masuk ke materi, yaitu emosi. Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa, pikiran, dan situasi. Emosi juga adalah kemampuan diri kita untuk memahami, mengenali perasaan yang sedang kita alami. Contohnya anak ibu sering mengalami perasaan marah, sedih, tertawa. Itu kalian harus mengenalinya. Kenapa
muncul perasaan emosi, marah, kecewa, kesal dan sebagainya. Contoh, kalian tiba-tiba merasakan ekspresi marah. Kenapa? Tiba-tiba teman kalian mengambil barang kalian tanpa minta izin. Pasti kalian marah. Kenapa? Teman kalian seenaknya mengambil barang kalian tanpa minta izin. Begitu juga dengan sedih. Kalian tiba-tiba merasakan emosi sedih. Alasannya apa? Ternyata nilai kalian turun. Ketika kalian mau tahu ada pembagian mereka pulang, kalian sudah was-was, sudah merasa sedih. Kalian sudah tahu, oh iya kemarin pas ujian nilaiku rendah. Tiba-tiba kalian sedih. Atau juga dikasih contohnya ketika kalian baru membeli pulpen atau diberikan orang tua atau dikasih oleh orang lain, masih baru pulpennya. Tiba-tiba datang teman kalian langsung merampas pulpen itu dari tangan kalian. Kira-kira pada saat itu emosi apa yang muncul? Pada saat kalian muncul emosi marah, adakah pengen memukul lawan? Kira-kira kalau terjadi kamu langsung mengikuti emosi kamu tuh lawan apa yang terjadi? Berkelahi. Kira-kira kalau sudah berkelahi apa yang harus dilakukan? Apa? Minta maaf. Apalagi? Damai. Iya. Paling utama yang dilakukan adalah istighfar. Karena apa? Jika emosi dibalas dengan emosi yang ada, tidak ada gunanya. Emosi memuncak. Kenapa? Si A emosi, si B emosi. Jadi yang pertama adalah jangan cepat marah. Dan kalau dua-duanya harus ada yang bisa meredakan emosinya. Kalau nggak menjadi berkelahi, dipanggil orang tua, diberikan sanksi dari pihak sekolah karena sudah berkelahi. Paham anak ibu? Makanya kita harus bisa mengenali emosi kita. Seperti yang udah tadi jenis-jenis emosi ada senang, sedih, marah, takut, terkejut, cinta, atau kasih. Biasanya emosi ini kita dapatkan di mana? Kalian juga ini mewakili perasaan kita kan ketika chat. Ini berarti lagi marah. Dan banyak emoji-emoji lain yang kita berikan ketika chat dengan orang lain ataupun membuat status. Pasti ada juga emojinya. Ini tadi jenis emosi. Jadi kita juga harus tahu strategi mengelola emosi. Yang pertama, kita harus mengenali emosi diri. Apa yang kita rasakan dan apa penyebabnya. Kita harus tahu. Yang kedua, menenangkan diri dengan menarik nafas dalam atau diam sejenak. Ketika kamu sudah mau emosi, ya, kamu harus menenangkan diri terlebih dahulu. Silakan dipraktekkan anak ibu. Tarik nafas, pelan-pelan dari hidung, dikeluarkan pelan-pelan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung pelan-pelan, keluarkan dari mulut. Itu untuk apa? Untuk menenangkan diri kita. Ketika kita sudah marah, juga kawan, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Insya Allah, yang tadinya marah yang menggebu-gebu jadi turun emosinya. Karena apa? Kita sudah mencoba untuk menenangkan diri kita terlebih dahulu. Yang ketiga, menyalurkan emosi secara positif. Bisa dalam menulis, olahraga bermain sepak bola atau tinju. Ketika kamu emosi, ekspresikan pada olahraga itu. Tendang mulai kuat-kuat, biar rasa emosi berkurang, rasa kesalmu berkurang. Atau bermain musik drum, kamu pukul-pukul kuat-kuat musik drum itu. Biar apa? Biar tersalurkan emosi kamu. Keempat, refleksi dan evaluasi diri setelah emosi mereda. Kenapa ya? Dalam sampai begitu kali marah, harusnya jangan kayak gitu. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita. Biar untuk berikutnya jangan cepat marah. Kita harus bisa mengontrol emosi kita sendiri terlebih dahulu. Dampak emosi juga terbagi dua. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang kita bahas pertama adalah dampak positif. Apa saja Bu? Yang pertama, silakan Togar. Meningkatkan semangat dan motivasi apabila demikian dan menghandle prestasi. Ya, jika kita emosi yang berdampak positif, kita akan semangat dan motivasi kita juga akan tinggi. Kita akan fokus untuk mengejar prestasi, cita-cita dan sebagainya. Yang kedua, baca Ajmi.
Jika kita bisa mengontrol emosi kita dengan baik, orang akan suka sama kita dan kita akan mudah bergaul. Dan juga kita akan suka menolong karena emosi kita masih bisa kita kontrol. Makanya dampak positif emosi, ada yang pertama tadi meningkatkan semangat, kedua membangun hubungan sosial yang baik, yang ketiga menjaga kesehatan mental dan fisik, membuat kita lebih rileks, tidur lebih nyenyak. Jika emosi kita bisa kita tenangkan, kita kontrol dengan baik. Inilah yang ada pada dampak positif. Yang keempat, kita bisa membantu mengambil keputusan dengan bijak, tidak langsung merasa ngejek. Apalagi teman-teman ada satu orang yang ada berkelompok yang sering memuji kesabaran kita, mengejek-ngejek, contohnya menyebutkan nama orang tua, kita jangan langsung marah. Kita redakan, kita tenangkan diri kita, atau pergi kita tinggalkan teman kita, atau bagaimana caranya kita jangan langsung marah. Atau tanyakan kepada teman kamu, kenapa kamu sebutkan nama orang tuaku? Atau apa caranya biar kamu jangan langsung emosi ketika diejek teman kamu, dan kalau bisa kamu lebih memilih menenangkan diri, jauhi kawanmu yang mengejek tadi. Paham? Dampak negatifnya yang pertama menimbulkan konflik dengan orang lain, itu tadi bertengkar. Karena apa? Kita nggak bisa mengatur emosi. Ketika kamu diajak bercanda sama teman, kamu langsung marah, terjadilah pertengkaran, hubungan sosial menjadi renggang. Yang dulunya sahabat tiba-tiba hubungannya menjadi renggang. Yang kedua, menurunkan semangat dan konsentrasi. Kita kan sulit fokus belajar dan mudah menyerah dan saat menghadapi masalah. Yang ketiga, mengganggu kesehatan mental dan fisik. Kita bisa stres karena emosinya berlebihan, membuat stres terus memikirkan apa yang terjadi, kemudian menurun daya tahan tubuh yang harusnya tidur kerennya tiba-tiba karena suatu peristiwa tidak nyenyak kepikiran kayak mana besok ya sekolah, apakah dipanggil orang tua atau di pos atau bagaimana, jadi terganggu kesehatannya. Yang ketiga, yang keempat, menurunkan rasa percaya diri, tidak berani tampil di depan kelas dan mudah minder. Itu dampak negatif emosi yang ada pada diri kita kalau kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik. Oke, di sini Ibu akan memberikan jurnal emosi, nanti akan dikerjakan. Ibu akan bagikan. Oke, silahkan isi nama, kelas, dan tanggal atau tulisan. Setelah itu, ada yang bagian tanggal. Kamu buat tanggal ketika kamu merasakan emosi. Emosi yang dirasakan. Contohnya, pada tanggal 5 Oktober kamu merasakan emosi marah. Kemudian tulis apa penyebabnya. Ketika pada tanggal 5 Oktober kemarin kamu merasakan emosi marah, apa penyebabnya? Kemudian reaksi yang ditunjukkan. Contohnya pada tanggal 5 Oktober ibu marah karena apa? Teman ibu meminjam barang ibu dan tidak dikembalikan. Kemudian reaksi apa yang kamu tunjukkan? Diam, kesal dalam hati, mengumpat-ngumpat kawannya. Dan cara apa yang kamu gunakan untuk mengelola emosi? Bisa berbicara dengan baik-baik sama kawannya. Tolonglah Azmi, kamu kembalikan rambut kemarin yang kamu pinjam.
Kemudian di hasil perasaan yang setelah dikelola, ternyata kamu merasa lega setelah berbicara dengan temanmu yang tadi meminjam barang kamu yang berhari-hari tidak dikembalikan. Silakan dikerjakan sesuai yang sudah disampaikan tadi. Tanggal, emosi yang dirasakan, situasi penyebab, reaksi yang kamu tunjukkan, dan bagaimana cara kamu mengelola emosi dan apa hasilnya perasaan setelah kamu kelola dengan baik. Kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Sudah selesai bagian depan, di belakang juga ada refleksi untuk diri kita sendiri ya. Emosi apa yang perlu kamu rasakan minggu ini? Contohnya senang, happy. Kemudian pertanyaan kedua, apakah aku sudah bisa mengelola emosi dengan baik? Jika ya, buat ya alasannya. Kemudian yang ketiga, apa yang ingin kamu perbaiki dari cara kamu mengelola emosi? Apakah contohnya kamu ingin lebih sabar, jangan mudah terpancing emosi. Kemudian pesan untuk diri kamu sendiri, apa yang ingin kamu sampaikan pada dirimu sendiri lewat jurnal emosi. Yang selesai, kita masih mengerjakan. Mati Pak, yang lain cepat dikerjakan. Oke, sudah selesai. Sudah. Kira-kira berapa lama lagi mau selesai anak-anak? Oke, tinggal sedikit lagi tugas kita baru selesai. Sudah selesai. Di bagian belakang sudah. Gimana ya?
suaranya biar dengar temannya. Sambil ada juga temannya yang lain yang lagi mengerjakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Muhammad Syafri. Saya membuat jurnal emosi saya pada tanggal 8 Oktober kemarin. Saya merasakan senang. Penyebabnya karena saya bisa berkumpul dengan keluarga saya. Reaksi saya tersenyum, tertawa. Cara saya melakukannya itu dengan cara bercanda, bicara, ngobrol. Hasil bahasan saya lebih dekat dengan keluarga saya. Emosi apa yang paling sering saya rasakan minggu ini? Saya sering merasakan senang. Apakah saya sudah bisa mengelola emosi dengan baik? Sudah. Apa yang ingin saya perbaiki dengan cara saya mengelola emosi? Saya ingin menjaga yang tidak punya dendam yang mendalam. Pesan untuk diri saya, jangan melakukan apa yang membuatmu kesal, malah harus menjadi anak yang ramah dan tidak sombong. Oke, kita buat sikap. Cuma Ajmi, bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 13 Oktober 2009, emosi yang saya rasakan adalah sedih. Situasi yang penyebabnya adalah karena saya dimarahin, tidur terlalu malam. Reaksi yang saya temukan adalah dia memang mengerjakan apa yang diperintahkan. Cara saya mengelola emosi, saya menenangkan diri saya dan berintrospeksi diri. Hasil atau perasaan setelah dikelola lebih lega setelah melakukannya. Emosi apa yang paling sering saya rasakan minggu ini? Emosi yang paling sering saya rasakan adalah sedih. Apakah saya sudah bisa mengelola emosi saya dengan baik? Sudah. Apa yang ingin saya perbaiki dari cara mengelola emosi? Bersabar dan introspeksi diri lagi. Kalimat positif untuk menyemangati diri saya lebih semangat lagi untuk menghadapi masalah yang akan datang. Oke, Ibu. Ketika kamu tadi selalu merasakan emosi sedih, kira-kira ketika kamu merasakan emosi sedih karena faktor dimarahi orang tua, itu kamu bagaimana mengungkapkannya? Menangis atau bagaimana? Saya meminta maaf kepada orang Kalau minta maaf karena langsung. Oke, tepuk tangan kepada sini. Kita lihat. Masih berikan. Bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya rasakan pada tanggal 14 Oktober 2005. Penyebabnya karena barang yang boleh saya dalam diri ini hilang saat saya letakkan di atas meja pada saat jam istirahat. Reaksi yang saya tunjukkan, dia tidak mau ribut mencari barang yang hilang. Cara saya mengelola emosi, diam dan belajar untuk tidak menunjukkan atau marah di depan orang lain. Hasil yang saya rasakan lebih lemah dari biasanya. Emosi yang paling sering saya rasakan minggu ini senang. Apakah aku sudah bisa mengelola emosi dengan baik? Sudah. Apa yang ingin diperbaiki dari cara mengelola emosi? Lebih sabar dalam mengelola emosi diri sendiri. Tuliskan kalimat positif untuk menyemangati dirimu. Lebih semangat dalam menghadapi sesuatu. Tadi Naila merasa sedih karena barang marah, karena barangnya hilang. Kira-kira pada saat barang Naila hilang, Naila lihat tidak ada di meja, itu langsung bagaimana? Kesal, memukul orang atau langsung menuduh orang siapa yang mengambil barangmu atau bertanya terlebih dahulu
untuk tips berikut ke depannya berarti Naila harus lebih bisa menjaga dalam Naila sendiri agar tidak ada datang faktor penuduh. Oke, terima kasih teman-teman buat Naila yang bisa memberikan kesimpulan pada kegiatan kita pada hari ini. Apa kesimpulannya yang bisa kita dapat? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan Togar. Kira-kira kesimpulannya menurut kamu? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengelola emosi dan mengekspresikan diri. Ya, betul. Silakan Fadil, apa kira-kira menurut kamu? Saya juga pada pembelajaran hari ini kita dapat mendapatkan solusi dari bodoh bagaimana cara mengelola emosi dengan baik. Iya, betul. Disampaikan teman Togar tadi dan Fadil itu benar. Jadi kesimpulan sebelumnya adalah mengelola emosi dengan baik berarti kita mampu merasakan, memahami dan mengekspresikan perasaan secara positif. Agar apa? Agar hidup menjadi lebih tenang dan bahagia dan emosi tidak bisa kita hindari begitu saja, tetapi bisa dikendalikan dan dikelola dengan baik agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini pertanyaan, bagaimana perasaan anak ibu pada hari ini mengikuti pembelajaran materi kelola emosi? Ibu harapkan untuk kedepannya anak-anak ini juga bisa lebih baik mengontrol emosinya. Jangan cepat meluapkan emosi. Apalagi emosi itu dari yang seperti yang diajak tadi, kita tidak bisa mengontrol emosi, mengendalikan diri kita. Bagaimana caranya agar emosi itu tidak meluap, tidak terjadi perkelahian dan sebagainya. Terakhir, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, ibu akan membagikan instrumen kepada anak ibu, dan kalau sudah selesai dikerjakan, ini hanya memberikan centang. Pertanyaannya, petunjuk, bacalah setiap pernyataan berikut dengan cermat. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai dengan dirimu. Ada pertanyaan pertama, saya dapat mengenali emosi saya ketika saya marah. Ada pilihannya selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak paham. Centang dengan cara salah satunya paham. Kalau sudah selesai dikerjakan, nanti dikumpulkan ke depan meja itu. Oke? Jangan lupa dibuat nama kelas. Ini hanya ada beberapa pertanyaan. Ini sedang dikerjakan, dibaca semuanya yang baik. Kalau sudah selesai, dikumpulkan instrumen dan jurnalnya di meja itu.
siap, silakan kumpulkan instrumennya dan jurnal yang tadi dibagikan. Silakan kumpul ke depan. Siap, silakan dikumpul. Ke sini dulu. Sudah siap Pak Jari? Dua-duanya. Jurnal dan instrumen dikumpulkan ke depan. Oke, semua sudah selesai mengumpulkan. Oke, masukkan kita ke tahap penutup, yaitu sebelum kita materi pembelajaran hari ini ada bagian kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin lagi doanya ke depan. Suruh apa biasanya kita mau materi pembelajaran di kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca surah Al-Zalzalah. Ibu ingin menyampaikan tetap menjaga emosi yang baik. Jadi kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dan terima kasih diucapkan atas apresiasi dan kerjasama kalian pada hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.